Marketplace ministry adalah tentang membawa pengaruh Tuhan ke dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yesus sendiri menghargai dunia kerja. Dari 52 perumpamaan yang Yesus ajarkan, 45 dari antaranya berlatar di tempat kerja. Kata kerja disebut lebih dari 800 kali dalam Alkitab. Dari 132 penampilan Yesus di dalam hidup umum, 122 terjadi di tempat kerja. Dan dalam Kisah Para Rasul, 39 dan 40 mujizat terjadi di tempat kerja. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan kita penting bagi Tuhan. Namun, seringkali ada kesalahpahaman yang menghambat kita untuk menjalankan iman dalam profesi kita. Berikut adalah beberapa 4 kesalahpahaman utama yang sering melemahkan panggilan Tuhan di marketplace. Yang pertama adalah pembagian yang ditetapkan Tuhan antara rohaniawan dan jemaat biasa. Padahal kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Oleh yang kedua, gereja hanya beroperasi dalam gedung. Makanya kehadiran Tuhan yang harus dibawa ke setiap aspek kehidupan, termasuk tempat kerja. Ketiga, orang yang bekerja di dunia bisnis tidak secara rohani seperti mereka yang melayani kerja. Namun, tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf dan Daniel membuktikan sebaliknya. Keempat, peran utama orang yang percaya di dunia hanyalah untuk menghasilkan uang bagi gereja. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi saksi melalui pekerjaan kita. Lalu, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan bisa menjadi saksi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah jadilah pembawa damai. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Yang kedua adalah lakukan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 mengajarkan kita, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketiga, jadilah teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam persetujuanmu. Lalu yang keempat adalah tunjukkan kasih. Matius 22 ayat 39 mengingatkan kita. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu yang kelima, jadilah setia dan jujur. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Yang keenam adalah tunjukkan perbuatan baik. 1 Petrus 2 ayat 12 mengajarkan kita, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu seperti orang durhaka, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Kita melihat prinsip-prinsip ini dalam kehidupan Yusuf dan Daniel. Yusuf dipercaya mengurus seluruh rumah Potifar, dan segala sesuatu yang dilakukannya berhasil karena Tuhan menyertainya. Ia tetap setia dan integritasnya membawa jadi penguasa di Mesir. Daniel juga memiliki keistimewaan. Meskipun berada di negeri asing, kualitasnya yang luar biasa membuatnya menonjol dan dipercayakan dengan tanggung jawab besar. Kesetiaannya membuat seorang raja mengakui kuasa Tuhan. Lantas bagaimana kita bisa terus menjadi pengaruh baik di tempat kerja? Yaitu dengan hidup bersekutu dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata kepada kita, akulah pokok anggur dan kamulah rantai letihnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan mengikuti teladan Kristus, Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan dengan membiarkan firman Tuhan membimbing kita, 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengajarkan kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Martin Luther King Jr. pernah berkata, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep the streets, even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep the streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. Apapun pekerjaan kita, marilah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih.